Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu teman-teman yang lainnya masuk, Assalamualaikum. Kita tunggu teman-teman yang lainnya masuk dulu ya, baru kita nanti mulai sekali pembukaannya. Semangat pagi Mas Zainal Effendi. Gimana untuk suara, untuk gambarnya gimana? Apa udah jelas? Sekalian nunggu teman-teman yang lainnya bergabung juga. Semangat pagi. Semangat pagi upline-ku, Mas Bagus. Ya, dan terus bertambah teman-teman yang sudah masuk. 13. Kita tunggu sampai minimal 20 ya. Oke, suara oke. Oke, terima kasih Mas Zainal. Mbak Warkatinasa, siap. Semangat pagi, Mbak. Ya udah 16 teman-teman. Untuk gambarnya sudah jelas. Suara jelas ya. Jadi sebelum saya mulai nanti untuk suara juga gambar semoga jelas dan nantinya bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman juga bisa belajar bersama. Baik, sudah masuk 20 peserta yang hadir. Oh ya, semangat pagi Mbak Kusnul, Jenderalku Coket, semangat pagi. Semangat pagi Mbak Malaysia hadir. Oh ya, saya juga semangat pagi Mbak Malaysia hadir. Iya, saya juga lagi di Malaysia ini. Bagaimana untuk teman-teman? Karena udah masuk 20 peserta, apakah langsung dimulai saja acaranya? Mbak Dwi, gambar juga jelas Kak Bening. Oke, terima kasih Mbak. Kalau begitu kan nanti lebih enak bisa dilanjut ya kan, kalau suaranya jelas, gambarnya juga jelas. Bagaimana untuk Mas Zainal, Bapak Munir? Apakah langsung dimulai saja atau masih menunggu teman-teman yang mau hadir? Magetan hadir Mbak ya, terima kasih Mbak. Semangat pagi. Oh ya, Mas Zainal sudah memberikan kode-kode untuk kita mulai saja. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Komandan Munir, karena saya sudah diberikan waktu untuk belajar bersama. Bukan saya mengguru ya, jadi kita sama-sama belajar. Saya ingin mengasah bagaimana public speaking saya
apakah masih banyak kekurangan, jadi bisa saya memperbaiki lagi ya. Jadi sebelum saya ingin memperkenalkan diri, salam hormat saya terlebih dahulu untuk Mbah Kron, Mbah Aplen kita semua, Bapak Muhammad Asanto Ali, dan juga Bapak Bonaventura Ardi Nugroho, Kron Diamond Director, juga Bapak Komandan Munir selaku Ketua TOS beserta tim, Mas Zainal, dan juga para panitia yang sudah memberikan waktu untuk saya sharing-sharing malam ini, dan juga tidak kalah pentingnya untuk upline saya, keluarga Diamond, Bapak Musli, dan juga Mas Bagus sekeluarga, dan terkhususnya adalah tim under S3184 yang saya cintai. Alhamdulillah sudah ada tim saya yang bergabung di grup ini ya kan. Jadi kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri lagi agar nantinya kita lebih hebat, lebih dahsyat ya kan. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Aini Oktavia, asal dari Lamongan, dan alhamdulillah sudah memegang stokis dengan kode S3184 yang berjalan sudah 8 bulan, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa dari kestokisan yang saya dapatkan ya kan. Dan malam ini saya akan sharing-sharing tentang apa sih follow up itu, apa sih pentingnya follow up itu di bisnis NASA ya kan. Jadi saya bercerita pengalaman saya dulu, bagaimana sih saya mulanya bergabung di bisnis NASA seperti ini ya kan. Jadi pertamanya adalah saya sebagai pemakai produk yang pastinya teman-teman sudah banyak yang memakai, khususnya untuk para wanita ya kan. Produk itu adalah Crystal X. Siapa sih yang nggak kenal Crystal X ya kan. Oh ya, maaf ya, saya sapa dulu teman-teman yang hadir. Mas Saifuddin, semangat pagi Mas. Mbak Romadona Nasa, semangat pagi. Mbak Yohana, semangat pagi. Ya, saya lanjut ya. Jadi di sini saya bercerita pengalaman terlebih dahulu sebelum saya memasuki ke tema atau materi yang nantinya saya akan berikan. Jadi di sini saya belajar, juga saya ingin memberikan tips-tips, memberikan ilmu. Jadi kita sharing-sharing ya kan. Yang kemarin ada ilmu dari Mbak Leni, ada ilmu dari Mbak sebelum-sebelumnya ya kan. Lah di sini saya juga memberikan ilmu ataupun pengalaman saya. Jadi yang pertama adalah saya adalah pemakai produk NASA yaitu Crystal X. Awal mulanya saya bergabung di NASA yaitu saya menjadi pemakai terlebih dahulu yang belum mendaftarkan diri sebagai distributor. Jadi saya membeli produk Crystal X itu dari satu teman saya ya kan. Setelah saya mencobanya, alhamdulillah saya pakai dan saya merasakan khasiatnya. Dan setelah itu saya berjualan ya kan. Saya berjualan kurang lebihnya selama 1 tahun ya. Jangan ditiru pengalaman saya ini, saya hanya sekedar bercerita. Jadi di 1 tahun awal itu saya terjebak di penjualan, terlena di laba eceran yang hanya sementara, dan pada akhirnya para konsumen saya itu bergabung sama tim lain, karena di 1 tahun pertama itu saya terjebak di penjualan ya kan, tidak paham sistem. Karena apa? Saya tidak mengenal apa itu pendidikan, apa itu upline. Upline saya sudah tahu karena upline itu Mas Bagus ya kan, cuman saya tidak mengikuti cara-cara beliau, saya tidak mengikuti saran-saran beliau. Lah itu adalah 1 tahun pertama saya mengalami istilahnya menjadi distributor yang ngeyel. Nah, jadi di sini saya saya menyadari kesalahan saya di 1 tahun belakangan. Jadi
Di 1 tahun pertama itu saya hanya berjualan. Setelah saya memakai produknya, saya iseng-iseng berjualan di Facebook. Ternyata alhamdulillah Crystal X itu laris, ya kan. Setelah Crystal X itu laris, posisinya saya masih menjadi TKW di Malaysia waktu itu. Di situ saya terpikir, kenapa saya kok menghabiskan Crystal X orang lain? Kenapa saya tidak mencoba untuk menjualnya sendiri dengan cara bergabung? Di situ saya tidak mengetahui di mana distributor resmi itu bagaimana, saya mau mendaftarkan diri itu bagaimana, ya kan. Jadi saya mencari-cari di Facebook distributor resmi NASA ada waktu itu, tapi jaringan orang luar. Itu jaringan, kalau nggak salah jaringan orang Madura, ya kan. Waktu itu dia ngambilnya terlalu mahal untuk pendaftaran distributor NASA. Mungkin di awal pendaftaran dia sudah mengambil untung. Lah, ini juga untuk para teman-teman juga. Jangan menambah-nambahi untuk biaya pendaftaran, ya kan. Ngomong saja, pendaftaran memang harga realnya adalah 200.000, belum termasuk ongkir. Lah, di situ kita sudah menjadi distributor yang jujur, ya kan. Jangan mengambil keuntungan di awal-awal. Lah, nantinya kita akan malah kehilangan calon prospek, kehilangan calon mitra, ya kan. Di situ saya tidak bergabung dengan tim di Madura karena ngambil biaya pendaftarannya terlampau tinggi, sekitar 200 ringgit. Kalau uang di Indonesia sekitar 600.000 rupiah, ya kan. Padahal pendaftarannya hanya 200.000. Dan alhamdulillah waktu itu saya tidak bergabung dengan tim tersebut. Saya masih pikir-pikir dulu. Waktu itu saya pulang ke Indonesia dan saya search, googling lagi distributor NASA. Lah, ketemulah sama Facebooknya Mas Bagus, ya kan. Mungkin itu yang dinamakan jodoh, ya kan, jodoh di bisnis. Lah, saya tidak mengenal siapa Mas Bagus, saya juga tidak tahu siapa Mas Bagus, tapi di situ kenapa kok saya semakin yakin, karena saya setiap melihat postingannya di situ, ya. Saya melihat postingannya terlebih dahulu, sering seminar, sering sharing. Oh, mungkin ini distributor resmi NASA yang aktif dalam hati saya, ya kan. Jadi saya tidak berpikir panjang, saya terus chat beliau waktu itu di Messenger, ya kan. Mungkin beliau masih ingat. Saya chat di Messenger, saya berkenalan, saya tidak ngomong panjang lebar, saya terus to the point kalau saya ingin bergabung di NASA. Karena apa? Saya sudah memiliki pengalaman berjualan Crystal X, ya kan. Lah, setelah saya setelah saya mendaftarkan diri sama Mas Bagus bilang, oh ya Mbak, silahkan, monggo sekali kalau mau daftar dengan biaya 200.000 belum termasuk ongkir. Lah, di situ saya terpikir, kok di jaringan lain harganya sekian, kok di sini kok harganya sekian. Waktu itu saya tidak tahu, saya juga tidak paham pendaftarannya itu berapa, saya tidak tahu. Mas Bagus memberikan nomor admin ke saya, ya. Dengan membayar 200.000 rupiah, saya tidak berpikir panjang, saya terus stok produk. Waktu itu 20 pieces Crystal X waktu itu, dengan 5 grace kalau nggak salah, ya. Di situ terus datang dengan beserta kit B-nya. Lah, di situ kit B-nya saya tidak membaca dulu. Lah, saya kembali lagi ke Malaysia. Saya sama memasarkan produk Crystal X. Di bulan pertama 20 pieces habis. Di bulan kedua saya menambah lagi untuk orderannya semakin meningkat, 50 pieces habis. Bulan berikutnya lagi 50 pieces habis. Bulan berikutnya lagi 50 pieces habis. Dan bulan berikutnya lagi, kalau nggak salah saya pernah stok 100 pieces. Dan bulan berikutnya itu turun. Kenapa kok turun? Nah, itu adalah kesalahan awal distributor. Kenapa? Karena terlalu nyaman di zona awal
Artian apa? Terlalu nyaman di laba eceran sampai melupakan untuk membina jaringan. Lah di situ. Akhirnya bulan berikutnya sudah down karena para reseller yang tadinya ngambil ke saya itu sudah join ke mitra lainnya. Lah itu adalah kesalahan saya di tahun pertama. Lah ini sebagai contoh teman-teman ya, jangan ditiru. Ini saya memberitahukan kesalahan saya di awal-awal, tapi tidak apa-apa karena kembali lagi kita belajar dari kesalahan, ya kan. Kalau kita nggak mengalami kesalahan, kita nggak akan pernah belajar dari kesalahan tersebut, ya kan. Mungkin sampai sekarang saya belum bisa menjadi stokis karena masih nyamannya di laba eceran. Bayangkan satu kristal X aja dijual di sini 80 ringgit atau sekitar 250 sampai 300 ribu, ya kan. Lah selisih harganya dari HD ke HK kan lumayan banyak, ya kan. Lah disitulah saya terjebak di penjualan. Lah setelah 1 tahun saya menjadi Superman, ya kan, bekerja sendiri. Di tahun kedua saya sebelum di tahun kedua, sebelum itu memang saya pernah konsultasi sama Dik Bagus, ya kan. Gimana sih Dik caranya meningkatkan omset, ya kan, saya bertanya. Oh, caranya gampang Mbak, gitu. Ikut saja pendidikan, ikut KDI. Lah beliau menyarankan saya seperti itu. Lah KDI, dalam hati saya belum terpikir sama sekali untuk belajar apa sih itu KDI, ya kan. Karena apa, saya waktu itu masih menjadi distributor yang ngeyel, tidak percaya sama upline. Saya merasa berjualan itu enak, saya merasa berjualan itu saya sudah bisa, saya sudah ilmunya sudah mumpuni. Lah itu kesalahan saya dulu, ya kan. Ternyata apa yang dikatakan upline itulah benar. Mungkin perasaan kita yang kita sudah bisa itu mungkin di awal-awal saja kita merasa sudah pintar, sudah bisa, sudah super mengerti, padahal kita ilmunya hanya secuil karena pengalaman yang terbanyak, pengalaman yang terbesar adalah upline kita, ya kan. Lah setelah setiap saya konsultasi diarahkan ke KDI, saya belum menolak, cuman saya belum minat. Lah di situ saya memiliki rasa ingin tahu apa sih KDI itu, apa sih pendidikan itu, apa sih bina jaringan itu. Lah saya di situ memang tidak tahu, sama sekali tidak tahu apa sih bina jaringan, apa itu KDI. Lah apa itu jenjang karir saya juga nggak tahu, hanya sebatas penjualan dan penjualan, ya kan. Setelah di tahun pertama saya mengalami kesalahan, langkah saya salah. Di tahun kedua saya mencoba memperbaiki, ya kan. Dalam hati saya ingin mencoba hal yang baru. Kalau misalkan apa yang saya lakukan atau apa yang saya tekuni dalam 1 atau 2 tahun ini belum berhasil, oh berarti bukan di sini rezeki saya. Yang penting di tahun pertama sama tahun kedua saya berusaha terlebih dahulu. Nah, di tahun selanjutnya apa yang diarahkan sama upline saya manut. Nah, di situ ya. Jadi ego kita harus dilawan. Waktu itu saya pulang beserta keluarga ke Indonesia dengan anak saya yang masih kecil waktu itu, karena saya memiliki 2 anak. Yang pertama waktu itu umur 3 tahun dan yang kedua waktu itu umur 8 bulan dan masih ASI, ya teman-teman. Jadi di situ saya pulang berserta keluarga. Saya mengikuti pendidikan. Waktu itu saya bersama Mbak Rosidatul Fitria, downline saya, yang alhamdulillah dia mau mengikuti KDI bersama saya. Waktu itu memang saya fokusnya mau mengikuti KDI sendirian, bukan bersama mitra. Tapi alhamdulillah setelah saya menginformasikan bahwa di Jogja nantinya ada pendidikan KDI, lah di situ saya menginformasikan sama beliau dan alhamdulillah beliau
ikut bersama saya ke Jogja. Lah, di situ di awal pertama saya sudah membawa mitra atau menjadi usungtor walaupun mitranya cuma satu, ya kan. Jadi di bulan Maret 2009 saya dengan Mbak Rosidatul Fitria ke Jogja untuk mengikuti pendidikan KDI dengan meninggalkan 2 anak. Yang pertama anak umur 3 tahun lelaki, dan yang kedua anak umur 8 bulan dan masih ASI. Lah, saya ingat sekali. Meninggalkan anak yang masih ASI ya. Jadi perjuangan. Semua mitra-mitra, walaupun bukan saya, setiap mitra itu memiliki tantangan, memiliki perjuangan yang tidak sama. Mungkin saya meninggalkan anak dengan masih ASI, mungkin satu pihak lagi meninggalkan orang tua, atau orang lain meninggalkan pekerjaannya atau bagaimana. Lah, itu adalah pengorbanan, konsekuensi yang kita ambil yang nantinya berbuah manis. Lah, itu kalau kita benar-benar yakin dan benar-benar usahanya diperbanyak, diperkuat, ya kan. Waktu itu jadi selama lebih kurang 4-5 hari saya ke Jogja, dan alhamdulillah waktu itu belum mengenal Pak Musli sekeluarga, Bu Erna saya belum mengenal, dan alhamdulillah disambut ramah sekali dengan keluarga Diamond. Lah, di situ saya merasa, oh berarti bisnis NASA ini bukan hanya sekedar berjualan, ya kan. Jadi hubungan antara kekeluargaan itu erat sekali. Lah, di situ saya belajar juga, ya kan. Jadi setelah saya mengikuti pendidikan KDI, saya mengerti sistemnya, saya mengerti caranya. Dan alhamdulillah saya sudah membawa usungtor 1 mitra. Jadi saya nggak perlu susah payah mengajari. Karena apa? Di situ saya sudah membawa mitra dan diajari langsung oleh leader-leader hebat di Jogja waktu itu. Nah, tapi sebelum saya mengikuti KDI waktu itu, saya juga diberikan atau diberikan apa ya, pesangon lah, ya kan, pesangon ilmu sama Bapak Musli keluarga. Jadi sebelum saya mengikuti pendidikan itu, poin-poinnya atau inti-intinya itu saya sudah mengerti. Dah, mengikuti pendidikan KDI pula saya lebih paham. Nah, setelah saya mengikuti pendidikan KDI, dan yang saya paling ingat sekali adalah hari terakhir. Apa itu hari terakhir? Adalah menulis impian, dream books. Apa sih yang kamu inginkan? Apa sih yang kamu impikan? Lah, pastinya teman-teman yang sudah mengikuti pendidikan KDI itu sudah mengetahui apa sih impian, apa sih yang disuruh tulis impian itu. Lah, pastinya sudah diajari, ya kan. Pastinya sudah praktek juga. Lah, waktu itu saya menulis impian saya segede mungkin, saya tempelkan di tempat yang setiap hari saya melihat, lah, yaitu di kamar, ya kan. Lah, setiap saya ingin down itu saya melihat tulisan yang saya tulis sendiri. Lah, itu impianku, ya kan. Kalau saya down, impianku kapan terwujudkan, ya kan. Lah, di situ saya mulai bangkit, ya kan. Setelah itu, sebelum saya pulang ke Malaysia, saya diinformasikan sama Bapak Musli ada NDO Sidoarjo di jaringannya Mbak Ismawati, cross line saya waktu itu, dengan membawa 3 mitra. Lah, di situ saya sudah menjadi usungtor lagi. Selang 3 minggu kalau nggak salah, atau 2 minggu seperti itu, ada NDO di Sidoarjo di jaringannya Mbak Ismawati. Saya membawa usungtor 3 mitra, dan alhamdulillah mitra tersebut sampai sekarang juga masih aktif. Setelah itu saya kembali ke Malaysia, kembali berjuang di Malaysia, dan alhamdulillah di bulan Juni 2019 saya menjadi goal manager di pertama di awal, ya kan. Setelah saya menjadi goal manager di bulan Juni, saya kembali pulang lagi, ya kan. Karena apa? Saya
ingin mengikuti pendidikan step by step dari KDI, dari SMB, NDO juga sudah menghadiri ya kan, NDO dari KDI juga SMB. SMB adalah ilmu yang paling tinggi di NASA. Lah itu saya penasaran, saya ikuti ya kan. Saya mengikuti pendidikan SMB waktu itu, alhamdulillah juga bersama Mbak Rosidatul Fitria juga, yang sebentar lagi akan menjadi stokis under S3184. Mbak Rosidatul Fitria ini selalu mengikuti jejak saya, selalu mengikuti apa yang saya lakukan. Jadi waktu itu saya mengikuti pendidikan SMB bersama Mbak Rosidatul Fitria di bulan November 2019. Nah, di situ ilmunya memang dahsyat sekali. Kita dirubah jadi insan yang luar biasa, dari insan yang biasa menjadi insan luar biasa. Saya tidak banyak memberitahukan tentang apa itu SMB ya kan. Nantinya kalau pendidikan sudah dibuka, semoga saja secepatnya kita nanti ikut dan merasakan apa sih SMB itu ya kan. Disitulah merubah saya yang tadinya pemalu, isinan ya kan, menjadi orang yang bersemangat, percaya diri ya kan. Kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, siapa yang mau percaya? Lah kembali lagi gitu ya. Dan alhamdulillah di bulan Februari saya menjadi stokis dan alhamdulillah lulus dengan nilai terbaik di antara peserta. Nah, itu adalah singkat cerita dari saya tahun 2019 waktu awal-awal saya merintis perjuangan di NASA ya kan. Itu tidak luput dari dukungan keluarga, tidak luput dari dukungan upline yang pentingnya lagi ya kan, dan juga mitra-mitra kita. Karena tanpa mitra kita ibaratnya siapa ya kan. Lah, jadi di situ perjalanan saya 1 tahun ya kan, berbuah manis dengan menjadi stokis yang sudah berjalan 8 bulan. Nah, di sini saya masuk pada materi ya kan. Di 1 tahun perjuangan saya itu tidak lepas dari follow up. Ya, kembali lagi ke tema saya tadi, tidak lepas dari follow up atau menindaklanjuti apa yang kita jalankan. Nah, follow up prospek bisnis NASA ya kan. Apa sih follow up itu? Ya kan, pasti banyak teman-teman yang bertanya apa sih follow up itu. Mungkin follow up itu dari segi bahasanya mungkin ada sedikit yang tidak paham ya kan. Jadi follow up adalah menindaklanjuti atau bertanya kembali, kalau bahasa lebih mudah dimengertinya. Kita menindaklanjuti calon prospek, baik calon prospek ataupun calon konsumen ya kan. Yang tadinya mungkin si A kita prospek ya kan, tapi setelah si A kita prospek dengan kita memberikan informasi dari A sampai Z, dari peluang bisnis usaha, dari selisih HD ke HK ya kan, kemungkinan tidak memungkiri dari 1 sampai 10 kemungkinan 7 orang akan berpikir, oh ya tak pikir dulu ya kan, oh ya nanti tak kabarin. Bener tidak ya kan, karena saya juga mengalami. Nah, setelah kita memprospek calon prospek tersebut ya kan, kita harus memfollow up. Misalkan di tanggal 1 kita memprospek ya kan, setelah dia meminta waktu untuk memikir, kita memfollow up kembali atau menchat ulang atau menindaklanjuti. Assalamualaikum Kak ya kan, atau Assalamualaikum Bu, bagaimana, kita bertanya kembali bagaimana kemarin tawaran saya, atau bagaimana, kita menanyakan kembali. Lah itu bagaimana jawabannya, karena itu yang saya alami juga. Setelah saya memprospek dan dia bilangnya oh ya nanti tunggu gaji ya kan, karena mau bergabung pastinya kita harus membayar 200.000 rupiah ya kan untuk pendaftaran di awal.
Nah, itu tidak dipungkiri juga kemungkinan satu atau dua orang ada yang tidak memiliki uang, ya kan, menunggu gaji atau menunggu gajian suami. Nah, di situ setelah calon prospek memberikan tanggal yang diberitahukan, lah di tanggal itu juga saya akan men-follow up atau menanyakan ulang, bagaimana Kak untuk join membernya, ya kan. Lah di situ saya akan menanyakan ulang yang tadinya calon prospek tersebut lupa, ya kan, atau pura-pura lupa. Lah nantinya akan memberikan jawaban. Lah di situ kita memakai hukum rata-rata. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima kita tidak boleh memaksa, ya kan. Cukup kita bersabar, kita memberikan perhatian terus, dan juga yang pastinya adalah semakin kita ditolak, ya kan, kita semakin lebih memberikan testimoni kalau kita itu loh distributor resmi yang aktif, distributor resmi yang rame. Jadi calon prospek tersebut, ya kan, pasti akan mikir-mikir, oh ya si Mbak ini aja laris, kok aku diajaknya nggak mau. Akan berpikiran seperti itu. Oh ya kok laris ya, gimana caranya ya. Lah kemungkinan nantinya akan berpikir lagi, dan nantinya akan closing ke kita. Lah kalau kita merospek distributor, ya kan, kita ditolak, tapi kita juga tidak memberikan feedback yang bagus. Artinya apa? Kita ditolak sama satu calon mitra, tapi kita sendiri tidak ngapa-ngapain. Artinya apa? Tidak ngapa-ngapain, kita tidak pernah closingan produk, kita tidak pernah closingan member. Lah orang mau percaya sama kita gimana? Lah kamu mau mengajak saya bisnis NASA, katanya sukses berjamaah, lah kamu sendiri saja tidak sukses. Lah nanti akan dikembalikan kata-kata seperti itu, ya kan. Karena calon prospek itu adalah macam-macam jenisnya, ada yang begitu dan ada yang begini. Lah untuk menghindari hal-hal yang demikian, kita walaupun ditolak, kita semakin memberikan efek positif, kita semakin memberikan prestasi. Oh ini loh saya yang kamu tolak. Nah seperti itu, yang nantinya akan mungkin ada rasa malu, ya kan, atau segan, atau apa ya bahasa Indonesianya, mungkin kok aku nggak gabung dari dulu ya. Lah seperti itu, ya kan. Jadi saya sapa-sapa dulu ya teman-teman ya di sini ya. Mbak Halifah Rahma, salam kenal dari Probolinggo. Iya Mbak, salam kenal kembali. Ada mitra saya juga Mbak Eka, semangat pagi Mbak Eka, ya kan. Lah kembali lagi, apa sih hukum rata-rata itu, ya kan. Lah hukum rata-rata ini saya belajar sama Dik Bagos, absen saya. Hukum rata-rata adalah kita memakai hukum rata-rata. Contohnya kita merospek 10 orang, ya kan, kemungkinan tidak semua 10 orang itu akan bergabung sama kita. Kemungkinan hanya 2 atau 3 atau 4. Lah kita memakai persentasenya saja. Kalau misalkan kita semakin ditolak sama orang banyak, artian apa? Kita closingan itu akan semakin dekat. Karena apa? Kita sudah memberikan informasi ke banyak orang. Artian apa? Orang semakin banyak mengetahui apa yang kita informasikan. Kemungkinan si A menolak kita, si B menolak kita, si C menolak kita, ataupun si D yang akan menerima kita. Lah itu adalah hukum rata-rata. Itu pasti akan berlaku karena saya juga mengalami, ya kan. Tapi di situ untuk teman-teman TOS ini jangan sampai gagal fokus, ya kan. Misalkan ditolak 1 orang sudah baperan, ditolak 2 orang sudah baperan, ditolak sama 3 orang sudah baperan. Itu jangan. Kita
dinasa itu menjadi mental baja, jangan menjadi mental tempe, mental kerupuk, ya kan, disiram air terus melempem, itu jangan lah. Kita percaya sama diri kita sendiri, kita itu loh bisa, ya kan. Kembali lagi ilmunya Pak Ardi semalam yang saya ikutin live-nya, ya kan, di pagi hari berikan afirmasi positif, ya kan. Saya Nuraini pasti bisa. Saya Nuraini pasti bisa stokis di tahun 2020. Nah, ini contohnya, ya kan. Saya Mbak Azila pasti sukses, pasti stokis di tahun 2021 lah, itu contohnya, ya kan. Berikan afirmasi positif, senantiasa positif, itu akan kembali ke kita. Kalau kita belum memikirkan aku pasti ditolak, ya kan, aku belum merospek aku pasti ditolak lah, bagaimana orang mau percaya sedangkan kita saja tidak percaya dengan diri kita sendiri. Nah, begitu. Apapun itu akan kembali ke kita sendiri. Jadi sebelum kita memprospek orang, ya kan, kita menanamkan kepercayaan kepada diri kita sendiri. Saya loh bisa, saya pasti bisa, nah, saya luar biasa. Nah, jadi kita sudah percaya dengan diri kita sendiri lah. Setelah kita memprospek orang itu akan percaya dengan kita lah, ya kan. Kembali lagi sama hukumnya, semakin banyak ditolak semakin banyak yang bergabung lah. Karena apa? Banyak orang yang sudah mengetahui informasi yang kita sampaikan. Follow up itu adalah tindak lanjut, ya kan. Lah, setelah itu proses lanjutan dari kita membangun jaringan bisnis NASA. Nah, follow up itu 90% bisnis NASA adalah follow up. Seperti saya sekarang sudah menjadi stokis, tapi jangan dibiarkan saja mitra-mitranya, kita harus memfollow up. Mungkin tadinya mitra yang semangat tapi kok tiba-tiba turun lah, kita memfollow up kembali. Assalamualaikum Mbak, bagaimana kabarnya, ya kan. Jangan tiba-tiba langsung menanya bisnis NASA, jangan lah. Kita gimana ya, kita itu di samping kita memasukkan bisnis NASA, di samping itu kita juga pendekatan secara manusiawi. Contohnya kita bertanya kabar atau bertanya anak atau bagaimana kesehariannya lah. Setelah itu kita memasukkan ke bisnis nasanya. Bagaimana Mbak bisnis nasanya kok mulai down, atau apakah ada gangguan, atau apakah ada keluhan lah. Kita mencari tahu lah. Setelah distributor tersebut memberitahu, kita mencari solusi lah. Jadi jangan gagal fokus di masalah, kita adalah mencari solusi. Bagaimana solusinya yang terbaik. Mungkin banyak mitra-mitra yang berhenti di tengah jalan karena apa? Dia tidak bisa memecahkan masalah tersebut. Lah, kita sebagai upline kita harus membantu memecahkan masalah tersebut. Kalau misalkan ada masalah, kita cari jalan keluarnya, kita cari solusinya sama-sama. Mbak Sri Wahyuni Nasa, betul sekali Mbak, calon prospek 15 yang nyantol cuma 2, tetap semangat dan pantang menyerah. Oh iya, memang iya. Dulu Mbak Sri, ya kan, kembali lagi cerita flashback dulunya. Saya merospek itu tidak pandang bulu, ya kan. Ilmu KDI kembali. Siapa saja yang lewat itu adalah 10 juta saya. Nah, itu ilmu KDI. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti KDI pasti ingat kembali, saya flashback kembali ya. Ilmunya kalau nggak salah itu ilmunya dari Pak Agus Anwar. Setiap kali ada orang lewat itu adalah 10 jutaku. Setiap kali ada orang lewat itu adalah 10 jutaku gitu. Di samping kita menulis daftar nama, ya kan ada ya ilmunya ya. Menulis daftar nama. Saya juga setiap kali yang lewat di beranda, atau setiap kali siapa yang lewat di
status WhatsApp lah, itu saya prospek satu persatu lah, itu adalah 10 jutaku lah, itu dulu waktu mengikuti pendidikan KDI, ya kan. Karena kita kembali lagi, ilmu, ya kan, yang saya dapatkan di KDI kalau tidak dipraktekkan, ya kan, itu kembali juga nol hasilnya. Tidak akan ada hasilnya kalau ilmu sehebat apapun, walaupun ilmu yang disampaikan dari Pak Ardi, Pak Ali, Pak Agus, Bapak Musli, ataupun Bapak Munir, ataupun Mas Bagus, ya kan, yang orang-orang sudah hebat, tapi kalau kita tidak mempraktekkan ya sama, tidak akan ada hasilnya, ya kan. Lah nanti kembali yang disalahkan NASA-nya, yang disalahkan upline-nya, sedangkan dirinya sendiri saja tidak mau bergerak, dirinya sendiri saja tidak mau berusaha bagaimana kesuksesan akan menghampiri kita, ya kan. Lah jadi setelah itu adalah 90% kegiatan membangun jaringan NASA adalah follow up. Lah 90% kegiatan membangun jaringan NASA adalah follow up, itu memang benar sekali. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan follow up, ya kemungkinan distributor itu akan terjebak seperti saya. Ini kalau sudah distributor loh ya, akan terjebak seperti saya, melakukan penjualan terus. Lah nantinya kalau melakukan penjualan terus, lama kelamaan, ya kan, karena kembali lagi dia melakukan pekerjaan Superman, bekerja sendiri, lah nanti akan kelelahan dan nantinya akan down. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman juga, khususnya under S3184, jangan sampai terjebak di laba eceran, harus membina jaringan atau membangun jaringan secepatnya. Nah, sebelum masuk ke jaringan lain. Ya kan. Nah, selanjutnya follow dilakukan sampai akhirnya jaringan Anda menjadi besar lah. Oke. Follow up jaringan Anda dan nantinya jaringan Anda akan menjadi besar, itu betul. Lah, itu yang saya alami. Kalau misalkan kita sudah tidak mengenal jaringan kita, ya kan, berarti kan jaringan kita sudah besar, ya kan. Nah, caranya memfollow up bagaimana? Kita follow up leader-leadernya, ya kan. Leader-leadernya kita follow up agar apa? Pekerjaan kita semakin ringan. Kan nggak mungkin ya, misalkan kita punya 500 jaringan misalkan, ya kan. Kalau lebih banyak ya nggak apa-apa, karena di sini kan teman-teman kan sudah hebat semua, ya kan. Saya belajar untuk menyampaikan, saya mengasah public speaking saya gitu. Kalau misalkan kita memiliki jaringan 500, ya kan, nggak mungkin kan kita follow satu persatu, ya kan, karena tangan kita cuma 2. Mungkin HP kita lebih dari 2, cuman tangan kita kan cuma 2, nggak mungkin kan mau ngetik 10 HP sekalian, kan nggak mungkin. Jadi kita memfollow setiap leadernya agar apa? Leadernya itu membimbing leadernya kembali. Lah, ya kan. Lah nantinya sampai jaringan kita menjadi besar. Artian kalau kita sudah tidak mengenal jaringan tersebut, berarti kita sudah memiliki jaringan yang besar. Nah, target dari follow up adalah duplikasi. Nah, target dari follow up adalah duplikasi. Itu memang betul sekali. Setelah kita memfollow up mitra tersebut, ya kan, cara kita adalah diduplikasi sama leader kita. Nah, cara kita diduplikasi sama mitra kita, dibagikan lagi, ilmu kita dibagikan lagi. Lah, itu adalah pentingnya follow up dan juga duplikasi. Itu memang ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Follow up, bertanya, ditindaklanjuti, setelah itu duplikasi, diduplikasi sama leader-leadernya, diduplikasi sama under-undernya. Lah nanti akan diduplikasi kembali sama under-undernya lagi. Lah kalau di pertama duplikasi kita betul, ya kan, sistemnya betul, selanjutnya itu akan menjadi betul, ya kan. Kalau di awal sistemnya duplikasinya salah, ya kan, akhirnya nanti akan salah. Nah, nantinya akan serba salah. Nah, jadi yang tadinya mungkin hanya berjualan saja diperbaiki, ya kan. Belajar untuk membina jaringan,
walaupun 1 atau 2 itu nggak apa-apa, itu sudah perkembangan yang bagus, ya kan. Kita memfollow up, setelah memfollow up kita duplikasikan ke mitra-mitra kita. Nah, gitu. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang mau ditanyakan? Saya membuka tanya jawab. Kalau diperbolehkan sama Bapak Musli, diperbolehkan sama Bapak Munir, mohon maaf. Mungkin dari tadi materi atau apa yang saya sampaikan ada yang belum dipahami lah, jadi bisa untuk ditanyakan, ya kan. Saya sapa teman-teman dulu ya. Mbak Siti Komsatun. Oh iya Mbak, monggo kalau mau bertanya. Mbak Siti ini semangat sekali loh orangnya. Monggo kalau yang mau bertanya. Sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, ya kan. Mbak Dwi, mana tadi ya? Mbak Sri Wintolo, suaranya kurang keras loh. Suaranya kurang keras toh Mbak, maaf ya. Tadi katanya suaranya sudah oke, jadi saya nggak deket-deket banget. Bu Wafir, stokis NASA. Oh iya Bu Wafir, Bu Wafir malah lebih hebat sekali loh. Saya salut sekali. Semoga saya juga seperti Bu Wafir, peternak stokis, ya kan. Doakan saya bisa melahirkan stokis-stokis yang qualified under S3184. Mbak Rosidatul Fitria, super. Oh iya Mbak, harus bisa stokis di tahun 2021, ya kan. Ilmu KDI, ilmu SMB sudah dikantongi lah, tinggal praktek, duplikasi, follow up, jangan lupa. Di saya sudah jelas gambar maupun gambar ya. Ya, jadi suaranya sudah jelas lah ya. Saya menjawab pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Selanjutnya sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Mbak mau nanya gimana caranya membimbing jaringan biar kabut. Apa kabut ya Mbak Nikma? Mohon maaf ya, saya kurang paham, takutnya nanti saya menjelaskannya salah. Mbak mau nanya gimana caranya membimbing jaringan biar kabut. Apa biar ngebut gitu ya? Ya, mungkin biar ngebut gitu ya. Oke, Mbak Nikma Nasa Jepara, saya jawab dulu pertanyaannya ya. Mbak mau nanya gimana caranya membimbing jaringan biar kabut atau ngebut lah, misalkan lah, ya kan. Mohon maaf kalau saya memandai-mandai. Lah, gimana sih caranya membina jaringan? Secara membimbing jaringan biar ngebut ya. Jadi kalau saya membimbing jaringannya itu begini. Kalau misalkan karena mitra ini kan masing-masing ya, cara personalnya kan sendiri-sendiri. Ada yang mempunyai sifat begini dan ada yang memiliki sifat begitu. Saya pendekatan terlebih dahulu. Lah, kalau misalkan kita sudah dekat dengan jaringan kita, ya kan, artian jaringan kita sudah merasa nyaman dengan kita, ya kan. Mereka sudah nyaman dengan kita. Lah, nanti kalau kita mengarahkan ke kanan, nanti dia akan ikut ke kanan. Kalau kita mengarahkan ke kiri, nanti dia akan mengikuti ke kiri. Bangun hubungan emosional. Artinya apa? Dia merasa nyaman sama kita. Lah, dia merasa dekat dengan kita merasa diperhatikan. Lah, kita bangun hubungan itu terlebih dahulu lah. Setelah kita membangun hubungan yang dekat, ya kan, kita memberikan contoh yang baik, ya kan. Kita memberikan contoh
kita semangat, kita memberikan contoh, kita closingan lah, nantinya kan akan diduplikasi sama jaringan kita. Oh ya, upline-ku saja semangat, masa aku enggak lah, nantinya kan akan sungkan sendiri, ya kan lah. Itu nantinya pokoknya yang pertama kita pendekatan aja terlebih dahulu sama jaringan kita, ya kan. Jangan monoton di bisnis NASA, nanti kesannya adalah kita dimanfaat, mereka sepertinya dimanfaatkan, ya kan lah. Kita bangun hubungan secara emosional, kemungkinan mereka ada masalah apa, kita coba menanyakan lah. Setelah itu kita perlahan-lahan ke pembinaan. Oh ya, kalau misalkan ada masalah keuangan, oh ya, dengan bisnis NASA, misalkan kalau sama sudah menjadi stokis lah, masalah keuangan akan bisa teratasi dari sedikit demi sedikit lah, begitu. Kita bangun hubungan emosional terlebih dahulu, kita pendekatan lah, nantinya kalau kita mendekatan, orang tersebut akan merasa nyaman dan apa yang kita arahkan akan diikuti lah, gitu ya Mbak Nikma. Mbak Eka Nuriana, ya Mbak, jadi usung Thor. Oke, kalau belum bisa menjelaskan, usung Thor sebanyak-banyaknya, itu malah lebih bagus. Usung Thor mitra sebanyak-banyaknya itu lebih bagus, ya kan, biar para upline, para leader yang akan memberikan penjelasan, memberikan ilmu biar lebih paham. Karena kemungkinan kan para mitra kan belum pede, ya kan, aku aja belum pintar, masa aku mau menjelaskan, nanti kalau mau mitra-mitra mau nanya bagaimana lah, itu kan mungkin ada rasa takut tersendiri seperti itu, ya kan lah. Dimulai dari sekarang, diperbanyak ilmunya, biar nantinya kalau kita mendapatkan pertanyaan dari A sampai Z, kita sudah mempersiapkan jawaban apa yang akan kita sampaikan lah. Jawaban apa yang akan kita sampaikan itu adalah yang pertama dari pengalaman lah. Pengalaman adalah guru yang terhebat, gitu. Mbak Sri Wahyuni NASA, Mbak, saya sudah banyak follow up tapi belum ada yang mau, masih banyak alasan. Mbak, itu caranya gimana ya supaya mereka yakin dengan kita? Oke Mbak Sri, bagaimana untuk mengatasi jaringan yang masih banyak alasan? Oke, kalau ini menurut saya, ya kan, kalau misalkan satu kali kita sudah mengarahkan alasan, kedua kali kita mengarahkan alasan lagi, jurus-jurus alasannya dikeluarkan, ketiga kali jurus alasannya dikeluarkan, oke, keempat kali kita stop dulu Mbak. Bukan berarti kita langsung ngeblokir dia, tidak, ya kan. Kita membiarkan dia aja terlebih dahulu, kita membina yang lain, ya kan. Kita membina yang lain dan akhirnya yang dibina itu lebih maju lah. Nantinya yang si banyak alasan ini nantinya akan merasa ingin tahu, oh ya, si A kok lebih maju ya daripada aku lah. Nanti dia akan berpikir seperti itu lah. Nantinya akan dekat sendiri dengan kita. Nantinya si banyak alasan ini akan bertanya lah, nanti kita sedikit demi sedikit membimbingnya. Karena pada dasarnya maaf ya, ada bunga api karena kemarin baru dipawali. Karena pada dasarnya manusia itu mau enaknya tapi nggak mau susahnya, semuanya mau serba instan, itu manusiawi. Jadi kita nggak bisa memaksakan, kita bekerja dengan orang yang tepat terlebih dahulu. Kembali lagi sama ilmunya Pak Ardi, kita bekerja dengan orang yang mau diajak bekerja, ya kan, itu lebih cepat hasilnya, lebih cepat kerjanya daripada bekerja dengan orang yang banyak alasan. Kita ngotot, dia lemas, kita ngotot, dia lemas lah. Oke, yang ngotot ini, yang banyak alasan ini kita rehatkan terlebih dahulu, ya kan. Tetap kita pantau, tapi kita bekerja dengan orang yang mau diajak bekerja terlebih dahulu lah. Nantinya orang yang banyak alasan ini nantinya akan mengikuti sendiri lah. Nantinya orang ini akan kepo sendiri lah. Akhirnya nanti kita perlahan bimbing lagi lah, nanti masih bersama dalam tujuan rel yang sama dengan kita.
Mbak Nikma Nasa Jepara, matur nuwun Mbak atas jawabannya, siap praktekkan. Oh ya Mbak Nikma, sama-sama. Ini adalah ilmu atau pengalaman dari saya saja. Kalau misalkan itu bagus bisa dipraktekkan, kalau misalkan menurut Mbak Nikma kurang bagus ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini saya sekedar sharing pengalaman saya saja, ya kan. Oke, Mbak Kusnul, under saya di soket ini. Lanjut Mbak. Oke, Mbak Kusnul, saya lanjut ya. Jadi tadi follow up, setelah follow up, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diingini dan hasrat Anda semakin besar agar prospek segera bergabung ataupun membeli produk dengan Anda, berikut saya bagikan cara-cara atau tips dari saya. Sebaiknya kita mempersiapkan pertanyaan jikalau berbicara dengan calon prospek, ya kan. Yang pertama, misalkan kita ketemu secara offline ataupun kita bertanya secara online. Ini adalah contoh untuk yang calon prospek ya. Kita basa-basi terlebih dahulu, assalamualaikum, tanya kabar, ya kan, bagaimana kesehariannya, bagaimana kesibukannya, apa dan apa dan apa. Oke, setelah itu di inti kita masukkan sedikit pertanyaan. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu dari bisnis MLM sebelumnya? Kalau misalkan calon prospek ini sudah pernah ikut MLM lainnya, ya kan, kemungkinan dia gagal, jadi dia anti dengan MLM. Lah, kita menginformasikan, ya kan, kita bertanya, bagaimana pengalaman Ibu atau Bapak dari bisnis MLM sebelumnya, ya kan? Jangan dipaksa, kita mendengarkan. Kita mendengarkan keluhannya, kita mendengarkan ceritanya, bagaimana kok sampai begini dan begini dan begini. Lah, setelah kita mendapatkan jawabannya, kita menonjolkan bisnis yang akan kita ceritakan, yang akan kita informasikan. Oh iya, bisnis NASA kemudahannya, yang pertama kalau dipakai sendiri murah, yang kedua kalau dijual dapat untung. Lah, begitu. Yang ketiga, kalau misalkan kalau misalkan di awal-awal, sebaiknya menurut saya untuk pembinaan bisnis itu tidak usah dilakukan terlebih dahulu. Cukup diberitahukan kalau dipakai sendiri murah, kalau dijual itu untung. Lah, cukup dua ini saja. Artian apa? Bergabung murah, yang kedua adalah dijual dapat keuntungan. Berarti kan kita menjelaskan secara simpel, kita menjelaskan secara enak. Jadi orang yang menerima itu juga lebih enak. Oh ya, nggak ribet ya. Lah, kalau kita belum sudah menjelaskan ribet, sudah menjelaskan pembinaan jaringan itu seperti ini, harus membina jaringan itu seperti ini. Lah, orang kan menerimanya itu kan kesannya kan berat. Kok bisnis NASA ribet ya, kok bisnis NASA ini susah ya, aku apa ya bisa. Lah, nanti akan calon prospek ini akan bermunculan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, saran saya dijelaskan saja yang pertama, kalau bisnis NASA itu dipakai, kalau bergabung di bisnis NASA keuntungannya dipakai sendiri murah. Yang kedua, kalau dijual dapat untung. Lah, dua ini aja. Kalau misalkan dia sudah merambat, kalau dia sudah aktif di penjualan, lah kita baru mengarahkan ke bina jaringan. Selanjutnya kita informasikan tahap-tahapannya itu seperti apa gitu. Jangan pertama kali sudah diceritakan dari A sampai Z, nanti calon prospek tersebut sudah gagal fokus, ya kan, karena apa, sudah kebanyakan ceritanya, jadi kesannya itu berat gitu. Yang kedua, apa yang menjadi motivasi Bapak atau Ibu jikalau seandainya diberikan kesempatan untuk memulai? Nah, ini kalau misalkan pertanyaan untuk calon prospek yang sudah deal atau sudah berhasil kita prospek, ya kan, kita bertanya, apa yang menjadi motivasi Bapak atau Ibu jikalau seandainya diberikan kesempatan untuk memulai. Nah, ya kan,
kita bertanya seperti itu. Apa jawabannya kita dengarkan saja, ya kan? Setelah itu kalau misalkan dia sudah deal juga, berapa penghasilan yang Bapak atau Ibu inginkan jika sudah bergabung di bisnis NASA? Lah, apa atau berapa penghasilan yang Bapak Ibu inginkan jika sudah bergabung di bisnis NASA? Oh, berarti kembali lagi itu adalah pertanyaan yang besar. Kalau menginginkan hasil, berarti harus memperbanyak usaha. Lah, kita kembalikan pertanyaan itu juga sama calon prospek tersebut. Aku pengen penghasilan 10 juta misalkan. Lah, penghasilan yang banyak harus didukung dengan usaha yang banyak juga. Jadi nanti kan akan balance atau akan seimbang. Usahanya besar, hasilnya juga besar. Nggak mungkin usahanya kecil, hasilnya mau besar, itu nggak mungkin, ya kan? Setelah itu ditanyakan kembali, seberapa besarkah kesulitan Bapak atau Ibu menjalankan bisnis NASA? Lah, itu ditanyakan. Mbak atau Bu, bagaimana, apakah ada kesulitan menjalankan bisnis NASA? Lah, itu ditanyakan. Kalau misalkan ada, apa, ya kan? Kita cari solusi bareng-bareng. Lah, di situ kita selalu membuka tanya jawab, ya kan, untuk mitra-mitra kita. Agar apa? Agar nantinya kesannya kita itu lebih peduli sama mitra. Kalau mitra dianggurin kan kesannya kan tidak diperhatikan, ya kan? Lah, begitu. Lakukan pendekatan secara emosional, fokus, dan lebih mengenal calon prospek. Agar mitra atau calon prospek kita suka dengan kita dan senang kalau kita lebih perhatian dengan mereka. Berkomunikasi dengan baik pastinya. Nah, begitu. Mbak Rini, betul Mbak Nur, mau hasil besar harus usaha lebih besar. Iya Mbak Rini, mau hasil yang besar, usahanya juga besar. Kalau misalkan kita usahanya sedikit, ya hasilnya juga mengikuti sedikit. Semua itu akan ada resikonya, ada yang harus kita jalani, ada juga hasil yang kita capai lah, gitu. Mungkin di tahun pertama, ya kan, di awal-awal itu mungkin cobaan dari segi mental, dari sekeliling, dari keluarga, itu memang akan banyak sekali yang berdatangan. Tapi setelah kita menjadi stokis, kita sudah membuktikan, apalagi sudah menjadi stokis yang qualified lah, dari satu persatu yang tidak atau meragukan kita lah, nantinya akan lebih percaya dengan kita, gitu. Bagaimana teman-teman, sudah berapa menit ya saya live malam ini? Apakah sudah melampaui dari waktu yang ditetapkan oleh panitia atau belum ya? Untuk Mas Zainal bagaimana? Apakah bisa saya lanjut atau memang waktunya sudah cukup? Mbak Ana Kotrunada. Oke, semangat pagi, maaf baru gabung, baru pulang dari acara, siap putaran ulang. Oh ya Mbak Ana, monggo. Tapi saran saya kalau siap putar ulang itu Mbak, nantinya kalau mendengarkan saja itu akan ngantuk. Kalau melihat live, ya kan, itu lebih enak, lebih paham, lebih kesannya lebih penasaran apa sih yang akan diomongin lah, gitu. Kalau saya loh ya, kalau saya cuman menyimak ulang itu ngantuk, ya kan. Tapi kalau mengikuti live itu senang, karena apa, nantinya kan ada tanya jawab, ya kan. Jadi saya suka menyimak kalau live, gitu.
Saya baca komen-komennya dulu ya teman-teman ya. Syihapati lo sampai pagi aja mbak. Ya janganlah mbak, nanti teman-teman pada tidur, kasihan ya kan. Sudah 1 jam. Iya sudah 1 jam ya mbak ya, nggak kerasa ya. Jadi bagaimana untuk Mas Fendi atau Bapak Munir selaku panitia, selaku ketua TOS malam ini, bagaimana? Apakah bisa saya lanjut atau memang waktunya sudah cukup gitu? Ya kan? Ratih Putri Kumala, ya Bunda Uus sepakat, ya Bunda Uus juga keren sekali, ya kan. Lah kita adalah sebagai contoh, kita adalah sebagai upline, ya kan. Kita sebagai upline adalah memberikan contoh yang baik, memberikan contoh yang bagus. Kalau kita menginginkan jaringan yang besar, kita harus memberikan contoh untuk jaringan kita. Kalau kita menginginkan jaringan yang semangat, kita harus memberikan contoh untuk jaringan kita agar lebih semangat. Bagaimana jaringan kita bisa semangat kalau kita loyo? Nah, itu pertanyaan besar. Kita menginginkan jaringan kita hebat, jaringan kita qualified, jaringan kita tumbuh berkembang sempurna. Tapi tapi kembali lagi kita loyo, kita nggak semangat, ya kan. Lah masa hasilnya jaringan kita akan semangat lah, ya kan. Itu kembali ke kita. Kita menginginkan jaringan yang besar, kita menginginkan jaringan yang qualified, kita menginginkan jaringan tim yang solid, kita harus menjadi tim yang solid. Kita harus menjadi upline yang bisa dibanggakan. Lah, kita gini loh. Kita harus memberikan prestasi. Kita harus memberikan contoh agar apa sih? Agar kita diduplikasi oleh jaringan kita. Agar kita ditiru oleh jaringan kita, karena bisnis NASA adalah bisnis duplikasi, entah itu dari sikap, entah itu dari kebiasaan kita. Lah itu adalah duplikasi. Memang penting sekali meniru. Nah, meniru. Kalau kita menginginkan menjadi orang yang hebat, kita tirulah orang yang hebat. Kalau kita menginginkan menjadi orang yang sukses, kita tirulah orang yang sukses. Nah, jangan kita menginginkan menjadi stokis, tapi kita meniru cara kerjanya manajer. Nah, itu salah, ya kan? Kita ingin menjadi stokis, kita tirulah orang yang sudah menjadi stokis. Gimana sih cara kerjanya? Nah, gimana sih semangatnya? Gimana sih pola pikirnya? Gimana sih langkah-langkahnya? Itu kita tiru, ya kan? Bisnis NASA itu sebenarnya mudah kalau dijalankan, tapi kalau cuma ditanyakan ya sulit gitu. Mau closingan Crystal X 100 pieces, tapi promosinya seminggu sekali lah gitu. Gimana? Ya kan? Kan susah. Eka Kristianasa, iya mbak, kalau kita loyo, jaringan kita juga loyo. Kembali lagi, mungkin kita memiliki tahap kesabaran atau sendiri-sendiri lah, ya kan. Kemungkinan kalau kita mungkin ada masalah atau apa, ya kan, coba kita merenung sebentar, kita berhenti sebentar, tapi setelah kita rehat atau setelah kita istirahat, kita kembali lagi, kita ngegas lagi, kembali lagi. Impian itu dibaca, impian itu direnungkan. Oh ya, perjalananku selama 1 tahun di NASA ini cuma gini-gini aja ya, mungkin ada yang harus diperbaiki, mungkin dari perbaiki cara sistemnya, diperbaiki cara sikapnya. Nah, setelah itu tidak kalah pentingnya lagi adalah hubungan baik antara upline dengan downline, antara upline dengan leader, antara
upline dengan downline itu harus dijaga, karena bisnis NASA bukan bisnis sementara, bisnis NASA untuk selamanya, ya kan. Kita menjaga hubungan sikap bersama upline juga downline untuk mengekalkan, ya kan, untuk melanggengkan, begitu. Lah, mungkin waktunya sudah terlebih ya, jadi saya sebentar lagi saya tutup, tapi saya memberikan tips-tips saja lagi, ya kan. Yang terpenting sekali adalah duplikasi upline core, ya kan. Upline yang sudah terbukti suksesnya, entah itu sudah stokis atau entah itu sudah diamond atau sudah crown diamond director, itu ditiru, diduplikasi caranya. Pepet upline core, pepet orang yang sudah sukses, biar yang pertama kita ketularan semangatnya, kita ketularan afirmasinya, kita ketularan cara-caranya, ya kan. Selalu lakukan konsisten dan manut dengan upline, karena upline itu yang mengetahui kesehatan bisnis kita itu seperti apa. Konsisten melakukan home sharing. Oke, mungkin sekarang ini kan home sharing kita terbatas ya, seperti saya masih berada di Malaysia karena belum bisa pulang karena ada pandemi seperti ini. Saya juga kesulitan mengalami untuk melakukan home sharing secara offline, tapi saya juga tidak berhenti di situ, saya melakukan home sharing secara online, ya kan, bersama leader-leader saya, dan nantinya leader akan melakukan home sharing atau sharing secara online dengan leader-leadernya lagi, ya kan. Mau punya mitra yang semangat, kita juga harus lebih semangat. Bagaimanapun kita akan ditiru sama downline. Dekati orang yang positif, orang yang jauh lebih sukses, jangan dekatin orang yang negatif ataupun down, karena itu adalah penyakit. Nanti kita akan ketularan juga, ya kan. Frekuensi menyamakan pola pikir dengan upline atau dengan downline, ya kan. Jadilah pribadi yang menyenangkan agar calon prospek nyaman dengan kita. Jangan pernah memburukan orang atau update status yang negatif. Nanti orang tidak akan mau dengan kita, ya kan. Lah, jadi di sini saja sharing-sharing saya malam ini. Terima kasih untuk Bapak Munir karena memberikan dan menyiapkan ruang dan waktu di grup TOS ini, sehingga saya bisa sama-sama belajar walaupun kita jauh tapi dekat di handphone, ya kan. Terima kasih juga untuk mitraku Mbak Kusnul, Mbak Rosidatul, Mbak Eka Nuriana, dan juga yang lainnya, ya kan, tidak bisa saya sebut satu persatu. Walaupun di Indonesia juga di Malaysia, kalau bukan karena kalian saya bukan siapa-siapa. Terima kasih juga untuk teman-temanku yang ada di grup TOS ini sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing-sharing saya, untuk menyimak grup ini sampai selesai. Stokis bukan akhir dari segalanya, masih ada jenjang karir yang harus dicapai, ya kan. Jadi ayo kita sama-sama berjuang, berproses bersama-sama untuk orang yang terpenting, untuk orang yang kita cintai. Berikanlah sesuatu yang baik, berikanlah hasil yang baik untuk orang yang kita cintai, ya kan. Ada kata-kata yang ingin saya sampaikan, kesuksesan itu dijemput bukan dinanti. Kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Kalau bukan sekarang, masa mau nanti? Nah, sukses tidaknya tergantung dengan dirimu sendiri. Semangat pagi, salam sukses, Go Stokis 2021. Semangat pagi.